Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai job scheduling problem yang kedua. Nah, untuk permasalahan dalam konteks produksi di pabrik, penjadwalan produksi adalah mengatur kapan, bagaimana, dan oleh siapa setiap pesanan atau pekerjaan akan diselesaikan. Penjadwalan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti mesin, tenaga kerja, dan waktu agar produksi dapat secara efisien dan tepat waktu. Tujuan dari penjadwalan produksi itu tersendiri ada untuk mencapai just-in-time production, yaitu menyelesaikan setiap pesanan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Penjadwalan yang baik tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga membantu pabrik dalam beradaptasi dengan perubahan permintaan pelanggan dan kendala operasional. Kemudian ada tujuan, penjadwalan, dan masalah. Masalah yang dihadapi pabrik ini adalah bagaimana cara mengatur jadwal produksi pada mesin-mesin yang tersedia agar dapat meminimalkan keterlambatan setiap pesanan. Oleh karena itu, kita perlu mencari solusi optimal agar semua pesanan selesai sesuai dengan deadline atau setidaknya dengan keterlambatan yang seminimal mungkin. Nah, untuk permasalahannya sendiri, suatu pabrik memiliki 5 mesin yang digunakan untuk memproduksi barang. Setiap mesin hanya dapat memproduksi satu jenis barang pada satu waktu, dan setiap barang memerlukan waktu produksi yang berbeda-beda. Pabrik tersebut memiliki 10 pesanan yang harus diselesaikan dalam waktu 1 minggu. Setiap pesanan memiliki batas waktu atau deadline yang berbeda-beda, dan pabrik ingin meminimalkan keterlambatan produksi agar memenuhi semua deadline. Seperti pada tabel, ini ada pesanan 1 sampai 10 dan barangnya itu diibaratkan ABC dan waktu produksi dalam kurun waktu jam dan deadline-nya juga dalam kurun waktu jam itu ada yang 5, waktu produksinya 5 jam, deadline-nya 40 jam. Kemudian susun jadwal produksi untuk setiap mesin sehingga total keterlambatan pesanan bisa diminimalkan. Setiap pesanan harus diproduksi oleh mesin yang tersedia, dan mesin tidak bisa memproduksi barang yang berbeda pada waktu yang sama. Nah, problem yang dihadapi itu satu, setiap pesanan memiliki waktu produksi yang berbeda. Kemudian, setiap pesanan harus selesai sebelum batas waktu atau deadline. Yang ketiga, mesin yang tersedia terbatas dan hanya dapat menangani satu jenis produksi pada satu waktu. Jadi, tadi ada permasalahan, yaitu problemnya seperti yang sudah ditampilkan di layar. Kemudian kita akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan algoritma sebagai solusi. Dalam penjadwalan produksi di pabrik, ada berbagai pendekatan yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan waktu dan sumber daya agar keterlambatan bisa diminimalkan. Dua pendekatan populer ini adalah Earliest Deadline First atau EDF dan algoritma greedy. Earliest Deadline First itu prinsip kerjanya adalah tugas atau pesanan dengan batas waktu atau deadline yang paling awal akan diprioritaskan untuk dikerjakan terlebih dahulu. Artinya, urutan penjadwalan disusun berdasarkan tenggat waktu, bukan pada waktu produksi. Untuk cara kerja dari EDF, itu yang pertama, pesanan diurutkan berdasarkan deadline dari yang paling awal hingga akhir. Kemudian, pesanan diproses sesuai urutan deadline tersebut. Jika ada pesanan yang membutuhkan waktu produksi lebih lama, tetapi memiliki deadline lebih jauh, pesanan tersebut akan tetap menunggu hingga pesanan dengan deadline lebih awal selesai. Nah, kalau tadi ada EDF atau Earliest Deadline First, kemudian ada juga algoritma greedy. Nah, untuk pendekatan algoritma greedy ini bekerja dengan memilih langkah optimal di setiap tahapan proses, tanpa memikirkan konsekuensi di langkah berikutnya.
Nah, dalam konsep penjadwalan produksi ini, pendekatan greedy biasanya memilih pesanan yang memiliki waktu produksi terpendek terlebih dahulu. Atau pendekatan ini sering disebut juga metode Shortest Processing Time First atau SPT. Untuk cara kerja dari algoritma greedy sendiri, yang pertama itu semua pesanan diurutkan berdasarkan waktu produksi dari yang paling singkat hingga yang paling panjang. Kemudian pesanan dengan waktu produksi terpendek diproses terlebih dahulu. Dengan memilih waktu produksi terpendek, pabrik dapat menyelesaikan lebih banyak pesanan dalam waktu yang lebih singkat, mengurangi total keterlambatan secara keseluruhan. Nah, jadi, secara umum, EDF itu lebih cocok untuk memastikan pesanan dengan deadline lebih awal diselesaikan tepat waktu. Sementara untuk algoritma greedy lebih efisien dalam menyelesaikan total pekerjaan lebih cepat. Nah, untuk pemecahan masalah dari permasalahan tersebut, untuk di dalam produksi di pabrik menggunakan metode Earliest Deadline First atau EDF. Kita akan mengurutkan pesanan berdasarkan deadline atau batas waktu terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru kita mengatur sesuai urutan tersebut. Untuk langkah-langkah pemecahannya itu sendiri, yang pertama, mengumpulkan data pesanan yang di awal tadi. Seperti pada tabel, ada pesanan 1 sampai 10, kemudian ada barang, kemudian ada waktu produksi dalam jam, dan deadline dalam jam. Nah, untuk langkah selanjutnya, untuk urutan kedua, itu kita mengurutkan pesanan berdasarkan deadline terdekat atau hasil pengurutan berdasarkan deadline itu seperti pada tabel. Nah, ini deadline-nya kita sudah diurutkan dari yang 30, 40, 50, sampai ke 100. Itu kita sudah mengurutkan deadline dari yang terdekat. Untuk langkah yang ketiga itu proses penjadwalan dengan EDF. Setelah diurutkan, kita memproses pesanan satu persatu sesuai urutan di atas. Untuk setiap pesanan, kita catat waktu mulai dan waktu selesai produksi, serta menghitung apakah ada keterlambatan atau tidak. Selanjutnya, hitung waktu penyelesaian dan keterlambatan. Kita akan menghitung waktu selesai setiap pesanan berdasarkan waktu mulai produksi yang dihasilkan dari penambahan waktu produksi setiap pesanan sebelumnya. Nah, ini adalah hasil dari detail dari waktu mulai, waktu selesai, dan keterlambatan yang sudah tertera dalam tabel. Ini ada waktu produksi, deadline, waktu mulainya itu 0 sampai waktu selesai, kemudian ada juga keterlambatan jika ada. Dari tabel ini itu pesanan 1 sampai 10 tidak ada keterlambatan atau hasilnya 0 semua. Untuk langkah akhir atau analisa akhirnya, tidak ada keterlambatan. Berdasarkan tabel tadi, semua pesanan dapat diselesaikan sebelum atau tepat waktu dari deadline yang sudah ditentukan. Kemudian untuk total keterlambatan sendiri tadi tidak ada dan hasilnya itu 0. Karena setiap pesanan selesai tepat waktu, maka total keterlambatan itu adalah 0. Artinya, jadwal produksi atau hasil berhasil memenuhi semua deadline tanpa kendala. Kesimpulan dari permasalahan tersebut, dapat menggunakan metode Earliest Deadline First atau EDF, kita dapat menyusun jadwal produksi yang optimal untuk pabrik ini. Setiap pesanan diprioritaskan berdasarkan deadline terdekat, sehingga pesanan dengan batas waktu lebih awal selesai lebih dulu, yang pada akhirnya meminimalkan risiko keterlambatan. Dalam kasus ini, EDF terbukti sangat efektif karena yang pertama itu tidak ada pesanan yang terlambat seperti yang tadi sudah kita pecahkan. Kemudian jadwal produksi mengoptimalkan penggunaan waktu mesin tanpa konflik. Kemudian metode EDF juga membantu dalam mengatur prioritas dengan fokus pada pesanan yang paling mendekati tenggat waktu. Jika dijalankan secara konsisten, metode ini akan meningkatkan efisiensi produksi dan kepuasan pelanggan karena pesanan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai deadline.
Mungkin cukup sekian penjelasan dan pemecahan masalah dari saya. Apabila ada kesalahan pengucapan, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.